Halo semuanya, selamat siang. Nama saya Muazir. Kali ini kita akan mempelajari aplikasi Android yang bernama Dong Sunboard. Ya, mari kita buka sama-sama Dong Sunboard. Nah, di sini kita akan mencoba menyetel. Kali ini kita set kembali seperti dasar ya. Kita reset dulu teman-teman. Nah, sekarang sudah kita reset. Di sini kita akan mencoba mengeset dari awal lagi ya teman-teman. Baik, kita kembali untuk sementara. Mari kita edit namanya. Di sini project untuk oh ya teman-teman, ini aplikasi Dong Sunboard ini sangat berguna ya bagi pekerja lapangan seperti untuk melakukan dokumentasi terhadap STA penanganan ya. Di sini kita bisa menaruh STA secara manual, bisa juga secara otomatis, namun harus menambah dia angkanya nggak terpisah, jadinya agak sulit dipahami. Jadi kita coba secara manual saja. Di kotak pertama ini kita ganti menjadi nama pekerjaan ya. Nama pekerjaan. Di kotak kedua kita ganti uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan. Pada lokasi ini kita taruh lokasi aja, lokasi daerah ya berarti. Koordinat ya, koordinat. Di sini kita taruh STA. Nah, oke. Saya rasa ini udah kita set nih. Ini kita taruh. Ya. Mari kita masuk ke settingan kembali. Nah, ini nama pekerjaan ini kan ada merah. Merah ini sama kayak dengan folder name yang warna merah. Sedangkan biru sama dengan file name warna biru. Jadi untuk file name-nya kita rubah pada koordinat. Nah, ini teman-teman kita ganti dulu pada propertinya. Kita ganti menjadi GPS location. Untuk menggunakan GPS location, jangan lupa untuk menghidupkan koordinat lokasinya, GPS-nya ya. Nah, untuk lokasinya, untuk file name-nya, alangkah baiknya kita menggunakan pada koordinat. Jadi nanti nggak perlu kita set lagi, tapi jangan lupa teman-teman hidupin koordinatnya. Untuk nama pekerjaan kita sesuaikan di luar biasanya. Uraian pekerjaan udah betul nih. STA penanganan ini lebih ke string ya, jangan get. String ini bisa kita isi manual antara huruf dan angka. Lokasi propertinya string udah betul. Kemudian uraian pekerjaan string juga harusnya.
ya. Untuk yang paling atas ya sama. Oke teman-teman, use file name tuh. Nah, ini mari kita kembali dulu. Nah, mari kita set. Untuk nama pekerjaan kita coba saja kita isi pengawasan ya, pengawasan teknis. Ya, uraian pekerjaannya ini bisa kita isi sesuai uraian kegiatannya ya. Misalnya kerjaan galian tanah, kerjaan pasangan batu, kerjaan rigid, kerjaan beton, FC, berapa MPa. Ini contoh pekerjaan mungkin kondisi existing lapangan ya. Ini lokasi berarti di Aceh Utara. Untuk STA nya bisa kita isi 0 plus 0. Ini hanya untuk contoh ya teman-teman. GPS lokasi kita aktifkan. Kita coba aja ya. Oke. Sini koordinatnya terganti sendiri ya. Nah, ini hanya contoh. Di sini kita bisa mengeset kembali ya. Maksud saya di sini bisa kita lihat menunya. Bisa load, mengambil foto yang sudah kita foto yang lalu. Ada menu save. Di sini teman-teman, kalau kita tidak menggunakan nama file itu pada koordinat tadi, di sini kita harus sering-sering mengesave ya. Jadi mungkin sedikit agak rumit untuk mengubah nama filenya. Kalau tidak, nama filenya tidak akan tersimpan karena namanya sama. Pada menu foto ini boardnya ini terletak daerah sini ya. Namun kita bisa mengubahnya, bisa untuk berada di bawah, berada di samping ya, sesuai kebutuhan. Di sini juga kita bisa mengesetnya. Di sini ada kamera resolution. Kamera resolution ini biasanya kalau untuk penuh biasa untuk penuh itu 16:9 biasanya. Standarnya dia 4:3. Sini terserah mau di set berapa. Kalau saya menggunakan 16:9. Ini image resolution, bisa HD juga, cuma agak berat image resolusinya.
Untuk capture method ini, kalau basic ini setiap foto akan dikeluarkan dari aplikasi langsung langsung nampak hasilnya. Sedangkan untuk continuous nih akan bisa foto langsung ramai-ramai, bisa foto beberapa kali langsung secara langsung dan tidak perlu mengubah nama, asal file name keduanya itu di checklist pada koordinat ya. Untuk after 3 second, ini setelah 3 second baru keluar hasilnya begitu. Ya begitu pengaturannya. Untuk seterusnya, untuk select kamera ini, back face ini kamera belakang ya. Untuk front face kamera depan. Di sini akan saya cancel. Kemudian ini untuk menu ini menu lampu nih. Ini untuk cerah kecerahannya. Di sini always on bisa. Always on itu berarti selalu aktif ya teman-teman. Bila snapshot flash, ketika kita mau melakukan foto saja akan keluar LED-nya ya. Ya. Seperti ini. Kemudian untuk yang off nih tidak berfungsi ya. Nah, di sini apa lagi ya? Yang belum nih. Ini menu delete nih untuk langsung hapus nih. Sini ada banyak ini. Sebelumnya saya foto. Ini menu menggunakan kamera dasar ya. Kalau kita setuju, langsung dibawa ke aplikasi ini. Coba kita lihat. Nah, apalagi kalau yang ini pilih file ya. Pilih file, kita masukkan pada filenya. Contohnya gitu aja teman-teman. Text memo saya kurang tahu nih. Text memo, voice memo. Gitu saja tutorial Dongsang Board untuk kegiatan dokumentasi lapangan. Sekian dari saya. Terima kasih.